Saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun berada, salam berjumpa kembali Pelangi Sabda edisi ke-50 dengan judul Jangan Mencuri. Perintah ini perintah ke-8 dari 10 perintah Allah. Kita ketahui bersama 10 perintah Allah disebut pula 10 perintah Tuhan atau 10 firman Tuhan, dasatitah, dasa firman, atau dalam bahasa Yunani disebut Dekhalog, ya. Adalah suatu kumpulan biblika terkait etika dan ibadah yang memegang peranan penting di dalam kekristenan. Disebutkan bahwa perintah ini disampaikan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel dan ditulis ke dalam kedua loh batu oleh jari Tuhan. Saudara yang terkasih dimanapun berada, telah kita renungkan beberapa waktu sebelumnya. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, kuduskanlah hari Sabat, hormatilah bapak, ibumu, jangan membunuh, jangan berzina. Dan pada saat ini kita akan merenungkan bersama perintah ke-8, jangan mencuri, ya. Firman Tuhan terambil di dalam Keluaran 20 ayat 15. Jangan mencuri. Juga terdapat di dalam Ulangan pasal 5 ayat yang ke-19. Sama, yaitu dengan jangan mencuri. Arti kata di dalam Exodus, di dalam bahasa Inggris disampaikan you shall not steal. Ya, mencuri adalah bentuk ketidakjujuran yang harus dijauhi umat karena akan menimbulkan suatu keburukan di dalam kehidupannya. Sebagai contoh, seorang pencuri ayam atau mencuri barang apapun tertangkap, kemudian babak belur dihakimi massa. Akibat buruknya adalah selain mengalami luka fisik, tentunya akan berhubungan dengan aparat penegak hukum. Contoh lain, seorang pejabat melakukan tindak pidana korupsi dan tertangkap basah oleh OTT KPK. Akibatnya apa? Selain terancam akan kehilangan jabatan, pejabat tersebut tentunya tidak lepas dari jerat hukum. Nah, imbasnya akan berakibat akibat buruknya bisa masuk penjara. Kita ketahui bersama bahwa di Indonesia berdasarkan data Corruption Perception Index atau disebut Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, ya, untuk tahun 2022 Indonesia mendapat skor 34, ranking 110 dari 180 negara yang ada di dunia, ya. Berbicara tentang jangan mencuri, perintah ini mengatur bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap sesama berkaitan dengan kepemilikan dalam kehidupan ini. Allah tentu tidak melarang untuk memiliki barang-barang dalam hidup. Namun kita harus menyadari bahwa segala sesuatu di alam semesta ini adalah kepunyaan atau milik Allah. Kita hanyalah orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk mengelolanya. Harta benda yang diberikannya dan tujuan utamanya adalah untuk memuliakan Allah sendiri. Namun kita sadari dosa telah merusak
manusia, sehingga seharusnya kita memuliakan Allah dengan harta miliknya. Hati manusia sudah berubah oleh karena dosa menjadi orang yang satu, mementingkan diri sendiri, yang kedua tidak peduli, yang ketiga hanya memuaskan hatinya sendiri, sehingga membuat hati manusia menjadi iri hati kepada sesamanya. Kita juga akan belajar di dalam Perjanjian Baru, di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, dan janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ya, dorongan hati yang begitu kuat dalam diri kita untuk memuaskan keinginan hati inilah yang mendorong untuk mencuri milik orang lain. Di mata Allah, mencuri milik orang lain adalah salah, karena Allah lah yang menetapkan bagian kita masing-masing. Setiap orang kepada setiap individu mempercayakan untuk mengelolanya. Kita mungkin bukanlah seorang pencuri. Kita tidaklah mencuri hal-hal yang bersifat materi. Namun bagaimana dengan hal waktu? Yang pertama, apakah kita adalah pengelola waktu yang bertanggung jawab di hadapan Allah? Yang kedua, apakah kita jujur dalam bekerja? Ketiga, apakah kita jujur mengelola uang yang dipercayakan kepada kita? Baik saudara yang terkasih dimanapun berada, orang yang telah mencuri, hendaklah janganlah mencuri lagi. Lebih baik kalau kita bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangan kita sendiri, sehingga memiliki sesuatu untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Kiranya peringatan Allah ini menyadarkan diri kita agar kita berintegritas di hadapannya. Mencuri adalah tindakan yang tidak mencerminkan kasih kepada orang lain. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peringatan ini mengajarkan kepada kita untuk kita mengasihi kepada sesama, dan menjauhi akibat dari mencuri adalah keburukan di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan dalam Pelangi Sabda tentang perintah Allah ke-8, yaitu jangan mencuri. Kiranya menuntun saudara dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memampukan dan memberkati. Amin. Oh